Kenapa nih? Saya mohon maaf ini. Oh, recording saja. Oke, baik. Ini selamat datang Pak Lorbi, Pak Marwan. Ya, saya coba langsung saja ya Bapak ya, supaya nggak eh terjeda. Ini maaf ini kok. Oke, perkuliahan ya. Mungkin pendekatan teori. Jadi, tapi di Bapak-bapak nanti kalau pendekatannya praktisi, kita diskus, monggo nanti kita diskusi. Baik. Jadi ekonomi bisnis perkebunan secara umum ya, ekonomi bisnis dan perkebunan kita sudah tahu bahwa filosofi ekonomi secara prinsipnya semua yang berbau dengan kebutuhan masyarakat karakter ekonomi ya. Kemudian berbisnis secara teori saja ya. Memang prinsipnya transaksi perdagangan hanya meskipun eh, kadang-kadang bisnis kita artikan sesuatu yang berbau keuntungan ya. Tapi memang betul ya. Tapi secara praktis teori sebagai transaksi perdagangan nanti secara global kita berbincang lagi. Nah, yang sedikit agak penekanan dari saya adalah masalah pertanian atau perkebunan ya. Kita sudah tahu sebagai produk yang berbasis biotech ya atau sumber daya alam. Nah, perkebunan sebagai turunan dari pertanian, kenapa saya tekankan ini hubungannya dengan nanti kita kaitannya dengan di dalam bisnisnya. Ya. Hanya nanti saya mencoba materi yang saya sampaikan mungkin meskipun sudah oleh Bu Ayi maupun Bu Siwi sudah disampaikan, mungkin saya pendekatannya sedikit beda. Monggo diskusi nanti. Ya. Lebih pada farm management, decision making, kemudian ada pengantar bisnis, ya, manajemen agribisnis, pendekatan finansial, ya, dan terakhir masalah marketing itu yang coba saya sampaikan nanti. Baik, lanjut saja. Prinsipnya ini tantangan kita semua. Prinsip dari pertanian kita adalah secara umum sama semuanya sebetulnya keterbatasan sumber daya. Ya, tapi semua perusahaan bertujuan mengoptimalkan keuntungan. Ya, nah di dalam bisnis sama di perusahaan semuanya. Ya, ini sepotong-sepotong saya sampaikan mungkin ya maaf. Sistem penganggaran itu harus terencana dan tercatat. Ini yang jadi kendala, bukan kendala ya, harus kita laksanakan karena prinsip ekonomis harus mengoptimalkan sumber daya yang terbatas. Nah, perusahaan-perusahaan yang kita kelola seperti yang Bapak kelola saat ini ya, sudah mulai ya menggunakan elektronik, digitalize sekarang bilang ya. Data by data. Nah, kalau saya katakan but be careful karena memang dengan ya, eh, data-data akses ke pihak lain dengan cepat. Kalau by paper, kertas kita pegang nggak sampai pada orang lain. Ya, tetapi kalau sudah elektronis, nyambung ke jaringan, nyambung ke pihak lain. Ya, sebagaimana tadi eh, beberapa jam yang lalu, ya, mungkin kayak kemarin ya, tiba-tiba ada masuk WA dengan plus satu, berarti Amerika nomor Amerika. Ya.
kita diminta nomor PIN. Nah, ini kehati-hatian itu, ya, termasuk eh, Bank Syariah Indonesia, ya, semua nasabah se-Indonesia tidak bisa mengakses. Ini juga salah satu bagaimana elektronis atau digitalis ini merambah dan membuat situasi yang mungkin masalah atau kekacauan. Nah, yang jadi kendala dalam jangka pendek maupun panjang adalah analisis finansial. Nanti kita coba, ya. Memang jadi kendala. Perusahaan perkebunan seringkali dianggap eh, kurang menguntungkan atau bahkan tidak menguntungkan karena sudut pandangnya beda. Ya. Beberapa waktu lalu rekan kami yang dari Udayana dan dari UGM mencoba analisis pembiayaan dan keuntungan sawit. Mereka mengatakan rugi. Tapi yang saya katakan kalau rugi tidak akan ada teman-teman sawit berusaha. Bahkan hari ini ya kita bisa sombong gitu ya. Satu-satunya bisnis pertanian yang established, ya, menguntungkan, bahkan ya, ya, mampu memberikan apa salary pada tenaga kerja lebih baik dibanding perusahaan pertanian yang lain gitu ya. Ini menunjukkan perbedaan eh, yang nyawa itu ya. Eh, Pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam bisnis pertanian terutama ini ya. Bagaimana sumber daya yang ada, ya, apakah kita sumber daya menambah atau tidak. Yang sering kali nanti ada pertanyaan adalah analisis risiko, ya. Ada pertanyaan ketidakpastian karena di dalam teori ranah umum seringkali masih ditanamkan ketidakpastian meskipun kenyataan memang mungkin ya, tapi teorinya yang sekarang saat ini berkembang bahwa tidak ada yang namanya ketidakpastian, semua risiko, ya, ketidakpastian harus kita eh, apa diukur, ya, bagaimana strategi kondisi pasar yang baru itu jadi kendala, apalagi dengan situasi perkembangan masyarakat yang saat ini. Nah, tantangan yang sebetulnya paling mendasar, ya, dari manajer, ya, saya katakan manajer adalah pengelola, karyawan, mulai dari mandor sampai pada dirut itu kan kalau dunia ekonomi, ya, disebut sebagai manajer, bahwa targetnya adalah bagaimana, ya, adaptasi dengan perubahan-perubahan, efisien efektif tapi memberi apa, memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Nah, hal yang dihadapi oleh kita semua di dalam bidang pertanian, labor saving teknologi, ya. Saat ini teknologi, ya, lebih mengarah pada tenaga kerja yang minim. Revin Revolusi Industri 4, kemudian didukung oleh Society 5, ini jadi tantangan, ya. Bagaimana spesialisasi, mempunyai efisiensi, sistem pemanenan, ya. Bahkan di pertanian tanaman pangan padi sekarang sudah mulai tanam saja sudah harus menggunakan mesin karena tenaga kerja yang terbatas. Dan mungkin, saya katakan mungkin, ya, dan mungkin sudah sampai diterapkan di sawit, ya, pemanenan sudah mulai menggunakan mesin, ya, beberapa perusahaan sudah menerapkan. Kemudian angkutan, meskipun, ya, saya katakan meskipun analisis adik-adik skripsi, saya nggak tahu benar tidaknya, tapi saya hanya baik data adik-adik yang ke lapangan, angkong lebih menguntungkan daripada menggunakan traktor. Itu yang nggak tahu. Mungkin bedanya di Indonesia dengan pihak tempat lain karena lingkungan yang berbeda. Kemudian eh, tenaga kerja, ya, tenaga kerja memiliki peluang yang keluar dari bidang pertanian, menganggap bahwa
bidang pertanian, non pertanian lebih menguntungkan. Ini saya kata tanyakan. Ya, oke. Bahwa bagaimana di Indonesia? Pertanyaannya, apakah betul bidang non pertanian lebih menguntungkan ya? Ini kan buku-buku yang dari Amerika terutama, ya. Beberapa waktu lalu dari adik-adik di Kalimantan Timur mengatakan mereka masih bahkan sangat mengandalkan sawit. Ya. Ada desa dia dari sawit itu tidak ada yang tidak bekerja, tidak ada yang tidak kuliah di usia sekolah kuliah. Kehebatannya itu salah satunya dan mengatakan bahwa itulah bagian dari sawit. Farm operator ya, beberapa operator mengatakan bahwa income itu yang mereka di luar pertanian masih dianggap menguntungkan. Nah, ini yang jadi kendala yang terakhir adalah bahwa biaya tetap teknologi melebihi ya, atau bahkan mungkin eh, tidak mencukupi untuk secara efisien di bidang pertanian. Jika di sini bagaimana kita sistem memecahkan ya persoalan teknologi baru dengan efisiensi pada bidang pertanian. Itu sekilas. Nah, tantangannya kita semua adalah apakah kita bisnis pertanian maupun non pertanian sebetulnya sama saja. Bagaimana kita menerapkan low volume tapi high value, high volume tapi low margin atau saya kata low value ya, mungkin di sini volume besar dengan keuntungan yang rendah ya. Atau kita memilih specialty produk ya. Itu ya. Ataukah memilih part-time operator, jadi sistem kontrak. Ini salah satu tantangan untuk mengefisienkan ya perusahaan di bidang pertanian. Ya. Nah ini saya mengutip dari Managing the Nation. Tugas kita sebagai manajer adalah memberikan infrastruktur dengan kapital rendah namun memiliki produktivitas tinggi. Nah sebetulnya itu hanyalah efisien dan efektif saja. Ya, jadi mampukah kita dengan biaya rendah, ya, biaya rendah, tapi memberikan keuntungan perusahaan yang tinggi. Nah, ini tuh di perusahaan-perusahaan bapak ini, ya, semua sama sebetulnya, ngirit ya, suruh ngirit ya. Tapi perusahaan untung. Oke, sekilas saja. Ini tadi saya ketik dari start total dari Managing the Nation. Hanya mohon maaf tidak berarti menggurui, karena mau tidak mau, ya konsep terakhir ini yang saya bahwa pengalaman tidak harus dilalui sendiri. Itu yang paling penting sama dengan Deddy Kobuzer, Cak Lontong ini ya. Karena belajar dari proses pembelajaran, belajar dari pihak lain. Ini biasanya ada satu. Nah, pertanyaan yang selanjutnya di dalam terutama bisnis ini, karena bukan dengan karakter produk pertanian, secara umum sistem apa ya aktivitas jual beli ya tadi saya katakan. Tetapi kalau di sini dari teori aktivitas penjualan hasil dan pembelian input. Satu kata yang harus kita junjung tinggi di dalam bisnis harusnya ini ya, harusnya kadang-kadang dilupakan saja, adalah saling mensejahterakan antara penjual dan pembeli. Karena kalau kita tidak saling mensejahterakan, maka pembeli yang tutup, penjual yang tutup ya, produsen, ataukah pembeli yang lari, sehingga bisnis tidak berjalan. Ya, ini yang sering saya sampaikan karena kalau kita tidak apa, merespon konsumen, yang saya katakan konsumen, maka bisnis itu akan tutup.
Seringkali seperti di Jogja ya, maaf kalau yang kuliah di Jogja, seringkali makanan yang dijual atau minuman hanya menerapkan isakuiki. Nah, itu isakuiki itu apa yang kamu saya bisa, ini saya berikan pada Anda. Ini yang saya jual. Enak nggak enak urusan belakang. Ya. Kalau sudah kalah bersaing dengan temennya ya menggunakan ke Klaten, orang pesugihan atau pelarisan itu ya. Itu contoh kadang-kadang, maaf ini saya lihat fenomenanya saja. Bahkan kalau dari Jogja atau mungkin ya di mana tempat juga mie gacuan nggak logis, antri 2 jam hanya untuk cari makan mie ayam mie. Meskipun saya nggak mungkin saja ya. Kalau saya suruh jangankan kok antri 2 jam berdiri gitu ya, setengah jam berdiri aja sudah protes. Belum lagi ada mie yang lain ya siang hari ya. Kadang-kadang hal-hal yang nggak masuk akal. Nah ini sebetulnya mungkin dari sisi sudut pandang bisnis masih berjalan itu kepuasan yang diperoleh karena mungkin pembelinya yang memang berkarakter sesuai dengan produk yang diberikan. Ya, nah, ini sebetulnya sudah dilaksanakan oleh bapak-bapak ya semuanya ya. Mungkin saya lihat nggak ada itu ya. Oke, bapak-bapak. Bahwa prinsipnya adalah selama bapak-bapak atau kita semua POAC hanya sering melupakan ya. Sinyalnya terputus, Pak. Macet ini ya? Ya, macet, Pak, ya, Pak. Ya udah langsung Pak Crosby. Oke, baiklah. Lanjut dengan Pak Yoka. Lanjutkan. Jadi ekonomi bisnis pertanian itu. Ini Pak Adit yang bisa ngasih kuliah ini anak yang dari Sosek ini. Oh ya betul 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 betul. Saya lanjutkan ya, Pak. Ya Oh Pak ya lanjut. ya, silakan Pak. Lanjutkan Pak Adit. Tadi Ekonomi keren, Pak. bisnis. Kangkong lebih menguntungkan daripada traktor tadi ya. Tanya. Iya, mantap tuh Pak. Ada Berarti situasi kondisi tertentu berarti nggak perlu atau lebih mekanisasi baik Pak. dibandingkan dengan mekanisasi. Bukan, Perusahaan perlu besar seperti mekanisasi. ya, kalau apanya cocok, Pak Crosby lah. Menurut Gimana Pak Pak Crosby Kasbi? juga untuk areal Gimana? bukit ya Pak. itu Gimana? lebih baik. Sinarmas Gimana? perusahaan besar aja beralih Pak dari mekanisasi. Sinarmas yang perusahaan besar aja sudah berubah dari mekanisasi menjadi pakai angkong Angkonginisasi, lagi Pak. Sinarmas. angkongisasi. Ini Nanti tambahnya bisa iya. di sini Pak Andri mau percobaan nanti Pak. Angkong Angkong, angkong dikasih mesin nanti, dikasih mesin laser. Siap Pak. Oh, Hand traktor itu. yang traktor itu nggak bisa jalan. Gimana Pak Kasbi? Cocok itu, Pak Hendri. ya Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Nah, tuh. Pak Andriadi kangen sama Bapak itu katanya. Kangen dengan demonya itu Pak. Ini rugi Pak. Tanggal 23 kemarin demo Pak. Tapi aman kan? Aman keterlambatan pembayaran premi. Oh, Ya, sama perusahaan dianggap tidak menjalankan aturan-aturan lah kesejahteraan. tapi masih eksis kan? Ah, sejauh ini sih Pak ya namanya
masih Ya. digaji Pak. Wah, itu yang penting tuh. Penting kalau ya kalau masih digaji masih eksis lah berarti. Iya. Bosnya Pak Crosby masih aktif itu, Pak. Kalau Dari kalau nggak dari gitu, dari penjara. Eh, Pak Taat dibantu Pak Taat. Pak Taat, tolong Pak Taat. terlempar nih kayaknya Pak Danang. Recording in progress. ya Pak, Oke. Mohon sedikit maaf. saja Pak. Iya Pak. Iya, ini tiba-tiba nih sudah. Ya, ini saya coba kemarin mau ke apa fakultas ya di Papringan ternyata nggak ada yang jaga tapi coba minggu depan saya coba dari Meguwo. Baik, terima kasih, mohon maaf. Ya, baik, kembali pada layar saja. Tadi kenapa saya soroti adalah karakter produk pertanian nih, ya. Ini sering aneh sekilas saja, ya. Kenapa saya mengarah ke sini? Karena konteks sering kali perkebunan, ya, mendefinisikan macam-macam, hanya sekedar gambaran saja bahwa kita masih berpandangan bahwa perkebunan tanaman keras, gitu ya, atau tanaman tahunan, ya. Padahal kalau kita lihat tembakau itu bukan tahunan, gitu ya, tapi disebut sebagai tanaman perkebunan. Sehingga kalau saya katakan bahwa tanaman perkebunan adalah jenis tanaman yang tidak bisa dikonsumsi langsung, ya, dan dibayarkan secara komersil. Itu yang coba saya tawarkan saja, ya, ya, sekilas saja. Nah, bagaimana tujuan bisnis, ya, dari komoditas perkebunan tadi? Karena di sini yang harus kita sikapi adalah di samping tadi kesejahteraan, kemudian stabilitas, yang saya coba soroti adalah karakter produk. Ya, kita tahu seringkali ciri-ciri dari produk pertanian adalah seasonable, musiman, perishable atau mudah rusak, dan voluminous, ya, voluminous atau um, ukurannya besar tapi nilainya kecil. Dan terakhir saya lupa sampaikan, tambahkan tadi kemarin sudah targeted, bersifat lokal, ya, bersifat lokal. Jadi 4 kalau karakternya. Kalau di sini itu versi lama. Kenapa jadi saya katakan kalau sustainable jelas, ya, tidak semua produk seperti sawit, ya. Hampir setiap hari bisa panen. Ya.
Meskipun demikian, pada satu tanaman ada musim-musim tertentu yang panen raya dan panen kecil ya. Kemudian itu standar. Tapi kalau produk pertanian perkebunan yang lain punya kecenderungan yang berbeda. Contoh kalau karet, ya. Makanya di sini visi perkebunan lebih sustainable, lebih eksis ya, karena tidak katakan tidak bersifat sustainable, meskipun kondisi ini masih ya kecil. Kemudian mudah rusak jelas ya, di sawit yang bersifat panjang saja mudah rusak. Panen hari ini kita tidak bisa kirim di waktu yang akan datang. Ya, hari ini maksimum ya beberapa waktu. Bahkan kemarin salah satu perusahaan di Sulawesi, ya, kebetulan saya informasi dari anak saya yang di sana, kebetulan dia di bidang sawit juga, pencampuran produk karena tidak mampu dipanen yang menjadikan ARB tinggi, bikin masalah berikutnya, begitu ya. Kalau Balki jelas ya, Balki kita berangkat ke pasar, bawa uang 10 juta, beli emas, cukup di kantong plastik bisa. Coba kita beli TBS 10 juta, harus bawa truk. Itu contoh ya. Nah, tadi yang saya soroti bersifat lokal, ya saya logonya lokal ya. Kenapa saya soroti? Saat itu sudah mulai merambah ke bidang pertanian. Terutama yang mencolok adalah di kopi. Ya, kopi muncul beberapa istilah, ada yang specialty, ya, ada kemudian eh, single origin, bahkan terakhir nano slot. Artinya produk itu hanya berasal dari sebuah wilayah yang khas gitu ya, dan tidak bisa tercampur. Contoh beberapa waktu kita kirim dari Temanggung, tapi wilayah apa, Sindoro Selatan protes kok berbeda dengan yang sebelumnya. Yang kita kirim sebelumnya dari Sindoro sisi timur. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata produk pertanian tidak hanya karakter yang seasonable, perishable maupun bulky, tapi juga ada tambahan mulai sekarang, yaitu bersifat lokal. Ini pasti akan muncul pertanyaan, why? Kenapa kita soroti? Ya, nanti kita coba. Saya katakan di sini produk perkebunan lebih fleksibel, sehingga kita lakukan pengolahan. Prinsip diolah untuk konsumen. Nah, ada konsep saya tanamkan ternyata salah, karena Saragi sendiri, Bungaran sendiri menyebutkan versi yang lain. Prinsipnya bahwa subsistem di agribisnis ada on farm dan non on farm, sana produksi, pengolahan, pemasaran dan jasa. Ya, sekilas saja. Nah, di dalam bisnis pertanian, perkebunan terutama, ini saya katakan ini salah, bukan. Oh iya ya, price taker, benar. Ya, saya seperti bahwa produsen atau pekebun hanya penerima harga, tetapi yang pengecer atau pedagang sebagai price maker. Bagaimana dengan konsumen? Ada dua jenis konsumen, konsumen pedagang dan konsumen langsung. Kemudian di sini dengan adanya dua karakter price taker dan price maker, inilah peran pemerintah di dalam menjembatani. Ada pertanyaan, apakah kita bisa menjadikan ya produsen price maker? Kondisi saat ini, ya perilaku saat ini belum pernah terjadi. Ya, saat itu belum pernah terjadi itu secara
umum ya. Tapi kalau skala spesifik di suatu daerah tertentu kecil, kemudian skala kecil mungkin saja ya, bapak-bapak membeli pisang di sebuah rumah. Anda tawar satu tandan 100.000, nggak bisa Pak. Saya minta 500.000. Terserah Bapak mau beli atau enggak. Nah ini kan sebetulnya pedagang, penjual atau produsen berperilaku sebagai price maker. Tapi kan hanya skala kecil. Begitu ada pedagang yang lain di situ, ya pembelinya sedikit, maka yang jadi masalah adalah pedagang nggak bisa memberi harga yang khusus. Karena tadi, kenapa? Pertanyaannya. Kita kembali ke karakter produk. Mudah rusak, tadi saya sampaikan. Nah, perishable. Kita nggak jual hari ini, besok pisang udah busuk. Nah, ini jadi masalah. Bahkan kalau bapak-bapak lihat di sebuah pasar, di Jawa terutama saya lihat, pisang itu kalau udah masak, mereka buang itu, tidak bisa tidak. Sehingga harus kita kolaborasi dengan beberapa teman pengolah untuk memanfaatkan itu. Ini contoh yang sering kita. Nah, kita kembali pada bisnis ya. Tadi nanti kita coba muncul pertanyaan. Kenapa kita mempelajari konsep sistem agribisnis? Kenapa kita melihat, mencermati konsep karakter produk? Dari bersifat karakter ini ada satu hal, bagaimana kita berbisnis ke produk pertanian. Ya, kita bisa menjadi, karena prinsip dari bisnis perkebunan adalah mensejahterakan kedua belah pihak. Nah, kalau kita tidak menyiasati karakter ini, yang terjadi adalah produsen atau pedagang bermasalah, tidak sejahtera. Tadi saya sampaikan, pisang sustainable tidak kita lihat, gitu ya. Yang terjadi adalah kerugian, mudah rusak. Ya. Kalau kita protes di pasar-pasar tradisional, dilihat kenapa sih kok pisang dijual kok mentah? Kok nggak ada yang matang? Ya karena kalau nggak laku, ya, lakunya lambat, keburu busuk. Ini yang bisa kita cermati. Ya. Nah, di dalam konteks ekonomi bisnis adalah kita lihat pelaku, ada investor, ada pelaku industri, produsen dan pedagang ya. Kalau saya katakan industri adalah sebetulnya adalah transformasi input menjadi output. Ya, bukan tempat, ya, bukan tempat, tapi konsep proses dari ya, konsep proses dari perubahan input jadi output untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan perubahan ini tidak ada perubahan 100% atau berubah bentuk, hanya dibungkus saja itu kan sudah dianggap berubah itu ya. Prinsipnya bahwa modal ada langka. Nah, ini mungkin sedikit berbeda adalah kalau bapak-bapak melakukan investasi nanam modal bla 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 ya, kita tahu semua harus bersifat holistik. Holistik adalah kondisi kita berbisnis berbagai macam dengan keuntungan yang tinggi, tetapi juga kita berbisnis pada keuntungan yang rendah. Jadi ibarat seperti bola lingkaran. Holistik, di sini keuntungan setengah, menengah, rendah, kemudian tinggi. Nah, di saat kondisi keuntungan yang perusahaan yang usaha yang keuntungan tinggi hancur, maka keuntungan tinggi rendah sedang akan naik menjadi tinggi. Itu konsepnya. Nah, di dalam kebijakan prinsipnya adalah memberikan nilai tambah. Ini intinya ya, keuntungan. Ya. Tentunya di dalam kebijakan jangan lupa efisien, efektif, dan mensejahterakan. Nah, ini berkata cepat untuk materi hari pertama.
biasanya perkenalan tadi sudah saya anggap nggak begitu ya, karena satu tim semua. Ini monggo kita discuss. Monggo kalau ada pertanyaan dari bapak-bapak. Seringkali pertanyaan yang paling muncul sebetulnya yang ini. Kira-kira kenapa sih kita menekankan, kalau saya sebentar nih, saya buang saja. Sebentar. Monggo kalau ada pertanyaan, terutama penekanan saya adalah ini. Mungkin ada yang bisa membantu. Kenapa sih kita kita diskusi ya? Kenapa kita soroti sistem agribisnis? Ada subsistem on farm, ada sarana produksi, ada pengolahan, ada pemasaran, ada pendukung. Ya, ada yang mengatakan hanya 4 juga bisa, atau 3 saja boleh-boleh saja. Ya. Karena pemasaran bagian dari yang lain, jasa hanya pendukung, tidak dianggap. Gitu ya. Monggo. Kira-kira kenapa sih kita gitu? Pertanyaan yang sebetulnya terkait dengan sama dengan ini. Tadi mana nih? Nah, karakter. Kenapa kita siasati? Monggo, kalau ada bisa kita diskus. Ya, kita lupa mungkin ya, Bapak-bapak. Ada yang bisa membantu. Monggo, kalau ada yang di antara rekan-rekan jadi hidup ini Izin Pak. ya, monggo, ini suara dari mana? Saya Pak. Pak Rudi ya? Ya, ya. Kalau saya Pak, terkait 5 subsistem perkebunan tadi atau pertanian itu memang itulah yang terjadi ya Pak. Tapi kalau kalau di dalam, kalau saya menyikapinya bukan di industri Pak. Kalau di industri ya seperti kelapa sawit itu kan dari on farm sampai ke yang 5 tadi jasa pendukung itu kan biasanya sudah terintegrasi Pak. Apalagi kalau cukup besar itu kan biasanya mereka punya eh, misalnya kayak Astra lah, Astra yang di production ada, yang di jasa juga ada, yang di pengolahan juga ada. Tapi yang sering kita hadapi di lapangan tuh yang di ini Pak. Saya berdiskusi yang di pertanian masyarakat lah, di petani. Cuma kayak di daerah saya Pak di Malang itu kan sentra sayur nih Pak. Tapi pada saat tertentu itu harga itu ini jadi masalah gitu Pak. Jadi petani-petani itu kalau kalau sering sama ini buat teman-teman yang ada di desa saya itu mereka beranggapan lebih enak itu jadi tengkulaknya gitu. Artinya dia di sistem pemasaran gitu. Kalau di Ya. tengkulak itu lebih enak Mas katanya karena tengkulak itu nggak ada ruginya gitu. Karena dia kalau pasarannya murah, dia beli dari petani itu murah gitu Pak. Jadi kayak kubis gitu Pak. Kalau kubis tempat saya itu kalau murah itu Pak sampai nggak dijual, Ya. pakai untuk makan Bahkan susu sapi. dulu di Malang susu dibuang Pak ya, Ya, dilempar ke sungai itu ya. ya Oke. susu dibuang, terus kubis itu dibuang di arah dari Pujon Ya, ke arah Batu itu. Jadi kalau menurut saya itu yang ini Pak yang perlu jadi sorotan. ditata lah mungkin oleh pemangku kepentingan lah. Karena kalau di industri besar tuh mungkin sudah tertata Pak. Karena kan memang banyak juga pemain korporat kan. Tapi kalau yang sering nggak terperhatikan tuh di ini Pak di industri-industri apa itu hortikultura itu loh Pak. Itu yang Ya, sering kan sering tuh dulu waktu zaman apa dulu yang ada yang bagi-bagi sayur itu di jalan. iya ada di jalan. Telur, bahkan telur ya, telur juga di Ah, itu Surabaya Pak. itu Mau dibagi-bagi ke bukan masyarakat. dilempar aja dibuang-buang itu kan menunjukkan bahwa
kelola dari sistem agribisnis ini tidak holistik loh. Tidak, tidak semua itu. Kalau untuk pelaku-pelaku besar Betul. mungkin bisa, tapi untuk petani-petani kecil itu kan sering nggak terperhatikan Pak. Jadi kebanyakan petani itu ya jalan di tempat. Itu aja sih Pak, itu bukan pertanyaan. Mungkin saya menceritakan Ya, mata kuliah Bapak dengan fakta-fakta yang saya pahami di lapangan gitu Pak. baik. Asik. Itu mungkin Pak. Masih Pak Rudi. Ternyata ketemu Arema. Ya, Oke, baik. Ya itu karena bapak-bapak, maaf kalau saya soroti, bapak memposisikan saat ini sebagai pelaku perusahaan besar ya. Lalu apa sih kalau petani, kembali lagi tadi saya katakan, maaf. sama lah Pak, saya sambung Pak. Kalau implementasinya Pak di petani-petani sawit yang kecil Pak, dia akan Iya, dia akan ini Pak terkondisikan sama harga pasaran. Jadi kalau CPO turun, petani langsung turun harganya Pak. Nah, itu, iya, itu kalau yang di sawit ya Pak. betul. Karena Tadi saya sehingga saya itu, katakan di sini toh, Pak, bahwa petani hanya price taker, penerima harga. Itu mau ya tidak mau. benar. Kondisi Ya, saat ini ya, kondisi saat ini. Nah, bagaimana kita memposisikan, kalau saya kata tadi, oh maaf, pencet yang memposisikan, kalau sebagai pengemil kebijakan pemerintah, maka bagaimana sih mensejahterakan masyarakat, kan itu ya. Tapi kalau kita sebagai pelaku, bapak-bapak sebagai pelaku dalam artian operator, gitu, manajer, bagaimana menyiasati ini? Para manajer kita, ya, sehingga karena target bisnis kita adalah satu, keuntungan. Siapapun pelakunya, pemiliknya, apakah kita sendiri sebagai pemilik atau ke perusahaan sebagai pemilik, itu juga sebagai pengambil keuntungan. Memang betul tadi pedagang hanya pedagang yang untung kok. Iya. Nah, kalau dia nggak untung, buntung, besok nggak jualan lagi. Itu targetnya. Tetapi kira-kira apa yang kita bisa ya. Ada yang lupa kita. Karena posisi bapak-bapak sebagai tadi operator. Kalau saya katakan manajer, para manajer. Nah, di sini mungkin maaf, eh, beberapa teman di kebun sudah mulai tidak kerasan ya. Beberapa saya katakan tidak kerasan itu begini. Nah, terutama yang ini temannya Pak Rudi. Nah, dia orang Jawa. Dia katakan kalau udah lebih dari 15 tahun mulai bosen, Mbak. Ini Pak Grosby juga nggak tahu nih, nggak tahu istrinya biasanya yang kok protes meskipun bangga bean di kebun dan tadi yang protes emaknya itu. Udah berkeluarga Pak, Pak Grosby. Sudah, Pak. Nah, dia di sana istrinya. Tanya nih, istri di mana Eh, nih? Itu di kebun, Pak, anak tiga. Oh di kebun ya tahan. Ini nggak tahu, ini asli mana kalau boleh tahu. Ini karena nama uh, Tumut. Istrinya asli di mana? Istrinya kelahiran Jakarta, Pak, Depok, Pak. Nah, itu yang jadi Dari masalah saya katakan. Beberapa tahun kemudian sudah mulai gejolak ya. Nanti ada ya, ada rekan-rekan yang lain. Pertama istrinya yang kabur. Mungkin bukan kabur, artinya minta pindah di Jawa, dikembali ke asalnya gitu ya. Terakhir kita. Gitu ya, gitu ya. Nah, dia ini mungkin beberapa teman-teman yang lain juga begitu. Saya tidak terus menggembosi BGA ya. Nah, dia mendorong teman-teman kabel kembali ke asal daerah. Tapi begini, eh, kenapa saya soroti? Kalau bapak-bapak ingin bisnis sendiri ya, saya katakan karena di sini rekan-rekan yang saya ketemu, saya termasuk salah satunya yang dari Sinarmas dan Wilmar kemarin terakhir sesama pengguna jasa bengkel mobil, ketemu dia dari Astra, resign, bisnis sendiri ya semua itu. Kalau kita menguasai bidang-bidang pertanian, kita bisa menyiasati. Jadi tadi kalau Pak Rudi mensoroti ini kondisi seperti ini yang enak pedagang. Nah, maka kita bisa sebagai pedagang saja. Gitu ya, gitu ya. Mungkin Pak Rusdi Bang Gabian, wah mau kembali ke Jakarta nih, gitu ya, karena istri biasanya balik minta balik ke sana. Ada satu, why not? Kenapa tidak berani menjadi bisnis di bidang pertanian? Tetap, meskipun posisi di Jakarta, bisnis pertanian. Satu, bagaimana? Satu, yang pertama adalah menyiasati bisnis ini.
Ya. Apakah kita mengambil bisnis on farm? Artinya kita berbudidaya pertanian seperti yang dilakukan oleh rekan-rekan kita di kebun, rekan-rekan kita di Malang tadi, bahkan rekan saya yang target pada era anak zamanku tahu itu ya. Saya 4 bulan bertahan, ya ternyata bertahan sampai pensiun. Ini pernah tugas. Itu menunjukkan bahwa masih bisa bertahan. Terakhir begitu dia. Nah ini karena begini ya, filosofi ilustrasinya teman-teman di kami, kalau teman-teman di kebun itu garuk-garuk kepala, sakit kepala itu yang kalau kami keluar rambut rontok, kalau yang di kebun keluar duit katanya begitu. Berpikir tapi dapat duit itu ya. Kalau kami rontok rambutnya itu ilustrasi. Nah, lalu apa? Salah satu rekan saya, dia lebih suka pada on farm, maka dia tanam sawit. Sebagian tanam komoditas yang lain. Yang sekarang tren adalah durian ya, durian montong, bla bla bla. Karena 5 tahun meskipun hanya satu pohon berbuah 10 biji, tapi satu pohon dengan satu biji tadi seharga kemarin 700.000, 400.000 satu biji, satu butir. Ya, kalau 10 biji 4 juta itu satu pokok. Meskipun pokoknya jumlahnya. Nah, ini menjanjikan. Meskipun tadi price taker nggak mampu. Ya. Kalau kita tidak mampu bekerja di on farm, kita bisa saja bekerja berbisnis pada sarana produksi. Bapak-bapak sudah menguasai area. Nah, saya nyediain pupuk aja dah. Kan bagian sarana produksi. Saya punya hubungan di sana. Atau mungkin di bisnis pengolahan. Kenapa tidak? Orang saat ini kopi misalkan, pengolahan kopi standar ya. Giling, jual, bla bla bla. Tapi kita lihat, bapak-bapak dapat kiriman kopi dari Jawa, dari Temanggung, dari Malabar. Kelupaan tersimpan. Lebih dari 2 bulan aromanya sudah berubah. Setengah tahun atau setahun kemudian ini kopi kok rasanya begini. Itu salah satu. Maka kita coba berbisnis pengolahan. Bagaimana membuat sampai di konsumen bagus. Ya. Atau pemasaran, bisnis pemasaran. Atau pendukung, maaf ini pendukung lebih pada eh, finance ya. Ini ada yang kurang berkenan ya karena dianggapnya. Tapi pengolahan teknologi bla bla bla. Nah, sebetulnya dari subsistem ini kita sebetulnya adalah menyiasati karakter produk Bapak-bapak. Musiman. Kita kalau on farm ini berarti on farm. Bapak-bapak mau bisnis di on farm. Menyiasati seasonable musiman. Kenapa tidak menggunakan tidak menyiasati dengan di luar musim? Sebagai contoh tadi Pak Rudi keluhannya hortikultura di Malang. Cabai pada saat panen raya hanya berkisar 5 sampai 10 ribu. Ya. Bahkan beberapa periode yang lalu di saat bencana alam mencapai 90 bahkan 150 ribu. Itu puluhan 15 tahun yang lalu. Saat ini 60 ribu. Kenapa kita tidak menanam tanaman cabai di saat panen harga 60 ribu? Nah ini skill kita yang bermain. Ya, kalau saya lihat kemarin beberapa waktu ini ada tanaman cabai kok dibiarkan kosong. Ternyata dia menunggu ya, saat tanam, nanti pada saat panen 2-3 bulan kemudian di saat harga tinggi. Di saat harga tinggi adalah musim hujan. Maka dia tanamnya di pertengahan musim kemarau. Padahal itu justru malah kehancuran kalau orang-orang karena sehingga harganya tinggi. Maka dia gunakan teknologi itu. Itu sustainable. Bahkan sekarang kelengkeng dengan menggunakan pupuk atau ZPT berbuah di luar musim sehingga di saat harga kelengkeng mahal dia bisa mampu panen. Ya. Kecuali tadi sawit nggak bisa ternyata nggak ada gunanya karena dia sawit bisa
panen setiap saat. Itu ya jadi masalah. Kemudian perishable, mudah rusak. Kenapa kita tidak berbisnis pada masalah perishable? Perishable mudah rusak berarti bisa kita awetkan. Saya berikan contoh di Jogja sekarang. Lagi merebak adalah durian Medan. Kita minta durian Medan di Lanjut, Pak Gib. Di Medan kan ada durian, Pak Gib. Durian ucok namanya Pak. Kirim durian tembang titi, Pak. Yuk, Kang. Banyak Durian kayaknya musim. Duriannya udah Banyak dari musim, Pak. mana-mana. Iya Pak. Sebenarnya di Sumatera Utara nggak ada, udah nggak banyak lagi durian udah ditebangi jadi material. Hmm. Cuman namanya durian Medan udah durian ucok. Pak Crosby, Cocok ya, Pak ya. Gak Oke, ada. Crosby. nyambung lagi nih. Mohon maaf, ini enggak apa sumber data saya. Ya, jadi kembali tadi di menyiasati produk sebetulnya. Ya kalau saya katakan dan lainnya. Ya, perishable kita bisa menyiasati dengan pengolahan, kemudian bulky kita bungkus dengan teknologi, kita membuat barangnya kecil. Itu salah satu bisnis-bisnis yang mungkin kita bisa cermati. Dan terakhir tadi lokal. Durian Medan montong yang maaf, asal dari tadi kalau saya berikan kopi Bansari, ya kita bisnis transportasi. Nah itu ya, Bapak-Bapak. Jadi kenapa sih karakter produk pertanian dan sistem agribisnis kita siasati sebagai pebisnis adalah satu utamanya. Kita mau masuk ke bisnis mana? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menyiasati kondisi atau karakter dari produk pertanian. Kalau sistem agribisnis, kita bisa masuk ke sana. Mau sistem pengolahan atau teknologinya, kemudian masuk ke bidang pemasarannya, tadi sampaikan Pak Rudi, oh, bakul lebih untung daripada petani. Ya, kalau nggak untung ngapain jualan kan itu ya. Karena produsen tetap mendapatkan penerimaan. Tetapi kalau di karakter produk pertanian, bagaimana kita terutama menyiasati, yang kedua adalah terakhir masalah kita mau berbisnis di bidang apa. Kita bisa masuk di sini. Keahlian-keahlian yang kita punyai, kita bisa masuk. Mulai dari seasonable, perishable, bulky, kemudian localized atau bersifat lokal. Karena dari situ kita bisa berbisnis. Ini asal dari wilayah tertentu. Seperti di Kalimantan terkenal, kalau di sini mahal ikan cana, di sana malah dibuat ikan asin ya. Ikan cana ya. Di sini juga. Oke, begitu Bapak-Bapak. Moga kalau ada pertanyaan atau kita diskusikan. Ya Pak. Ya, monggo. Cuman Kalau sharing aja Pak. Kadang oh, seperti yang Bapak katakan tadi, brand itu juga penting. Contoh kalau kita ke Jawa kan atau ke Bogor kan yang paling terkenal adalah dodol Garut. Nah, saya pernah ditawarin banyak dodol gitu, bervariasi, tapi tetap aja kita milihnya dodol Garut, Pak. Karena untuk oleh-oleh, tahunya iya. orang dodol Garut, padahal dodol yang lain juga Nah, itu salah satu. nggak kalah nggak kalah bagusnya gitu, Pak. Nah, itu sama Betul. tadi seperti orang sekarang lagi brand durian Medan, Iya, Ucok Medan, karena di Medan sana betul. ada
kita makan di satu tempat apa namanya bebas, bayarnya 100.000 gitu Pak. Jadi Ya, nah itu yang sekarang lagi dan sekarang bisa dibawa kemana-mana seluruh Indonesia bisa dia paketin gitu Pak. Kayaknya faktor brand juga eh, suatu produk juga kayaknya pengaruh gitu Pak. Sharing aja Pak. ya, enggak. Ya, betul. Nanti kita di dalam bisnis bisnis jadi di luar ini ya. Tadi kalau saya bisnis ada satu hal, ya, jangan pernah kalau saya tak katakan berperilaku isaku iki tadi saya sampaikan isaku iki. Jadi apa yang saya jual ini yang saya kuasai. Tapi bahkan ini karena konsumen ditipu karena you ingin seperti itu, gitu ya. Di internet macam-macam Instagram misalkan. Karena orang sudah kesulitan apa cari obat yang aman, menganggap bahwa obat ini itu dari dokter itu sintetis bla 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 sehingga dia tambah sakit. Ya. Sehingga promosi obat herbal yang aman itu sangat beragam. Ya. Meskipun di dalamnya nggak ada apa-apanya, ya. Tapi dia karena sebetulnya itu hanya satu. You pengennya apa? Sebagai eh, konsumen, produsen, konsumen minta begini tak kasih ya. Sama dengan kalau sering disoroti adalah eh, kenapa sih produk-produk Cina yang di Indonesia itu kok selalu bermasalah itu ya? Padahal kita tahu teknologi di Cina itu sangat istimewa, kereta tercepat yang dimiliki adalah Cina, kemudian teknologi jalan raya, kemudian jalan di atas air, jalan di atas apa wisata di atas ngarai atau apa eh jurang itu mereka punya teknologinya sangat bagus. Tapi kenapa di Indonesia kok jelek? Ya karena tadi Indonesia mintanya harga murah, kasih aja harga murah. Itu sedang keuntungan konsumen. Ya, seperti disampaikan oleh Pak Korsbi tadi. Nah, taunya pokoknya bertuliskan dodol Garut itu ya. Kemudian durian ucok. Padahal mungkin itu durian mungkin dari mana? Cukup dari sini aja gitu ya. Ya, Dia, itu contoh. Jadi eh, targetnya you mau apa? You minta apa, kita kasih. Gitu-gitu ya. Itu prinsipnya. Jadi kalau kita seperti sharing tadi adalah bagaimana sih mensiasati. Termasuk bapak-bapak. Bagaimana dengan manajerial? Di perusahaan ya sama dong. Kalau ngapain kalau eh, sudah tahu ya maaf ya dia saya tidak berarti memutus karir atau keinginan itu ya. Satu saat saya menjagokan rektor, saya sudah tahu ngapain saya aja melanjutkan kalau sudah tahu ke konsumennya ya di yayasan minta si A itu. Mubazir saya. Itu ya. Sama dengan kita ya. Teman-teman minta oleh-oleh dodol Garut. Ya jangan kasih dodol yang dari Temanggung ya. Meskipun mungkin lebih enak. Tapi mereka tahunya seperti itu. Bahkan terakhir sekarang lagi ngetren Jogja, bakpia kukus. Buat kami orang Jogja ketawa ngapa? Itu bukan bakpia, itu roti kukus itu. Roti. Tapi karena bentuknya seperti bakpia, ya sudah ngetren. Itu seperti itu. Begitu. Terima kasih Pak. Jadi itu sharing kita bahwa kembali pada inti dari semua ini sebetulnya kalau kita berbisnis jangan hanya mengatakan kita bisa seperti ini, tapi konsumen selalu kita jadi sorotan. Dia maunya minta apa? Ya, ditambah tentunya nanti kita dalam teori kita bisa apa? Jadi kita saling menyatukan antara kebisaan kita ditambah keinginan konsumen. Itu. Mungkin yang lain ada pertanyaan atau pernyataan, moga sharing kita. Jadi tidak sia-sia nih. View-nya biar
Monggo kalau ada mungkin Pak Yogananda yang punya Belum, Pak. pengalaman yang berbeda. Belum? Oke, baik. Kalau hari ini belum ada diskusi yang lain, kita bisa akhiri dulu. Nanti mungkin kita bisa lebih diskusi lebih pada sudah mulai aplikasi yang sifatnya, ya maaf nanti. Mohon maaf kalau kok hitung-hitungan lagi yang namanya ekonomi dan bisnis itu duit urusannya. Bahkan mengajarkan kita berpikir apa komersial atau matre. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Kita akhiri dulu Bapak-bapak. Mungkin Oke, kalau terima tidak kasih ada. Pak. Oke, terima Terima kasih. kasih, Izin Pak. pamit. Terima kasih juga Oke, Terima kasih, Pak. Pak Pak. Mas Terima Taat kasih yang Pak. memfasilitasi. Oke, terima kasih. Saya izin pamit. Live ya. nah, Oke, terima kasih. see you. Siang Pak. Makasih, Pak. Terima kasih Pak. Nah, Yang Pak. kedudukan Pak Dit, kuliahnya Pak Dit. Iya Pak. Mau bisnis bakpia kukus Jogja Pak. Yoga itu suruh bisnis jamurnya yang kosong tuh. Pak itu Iya, Pak. crispy jangkos. Boleh, Pak. Boleh, Pak cari. Oke, oke. Oke, Oke. Pak. Ya Pak. Ya Pak. Izin, Pak. Ya. Izin, Pak. Izin, Izin, Pak. 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 Izin, Pak.